Ada pertanyaan pamungkas saya yang akan saya tanyakan kepada Bang VJ Daniel ini. Yaitu, Bang, sebenarnya lo mualaf apa enggak sih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Olehnya jangan lupa like, share dan subscribe biar selalu mendapat updatean terbaru channel konten-konten dakwah dari channel kita. Baik, kali ini ya kita akan lanjutkan konten dakwah kita kali ini adalah di mana Daniel Mananta ini akhir-akhir ini viral ya, bahkan beberapa konten saya sudah buat. Cuman kali ini kita penasaran ya, benar nggak sih Daniel Mananta ini sudah resmi menjadi mualaf? Saya pun bertanya-tanya ya, karena kalau kita buka media sosial, kemudian YouTube, banyak judul-judulnya detik-detik Daniel Mananta mualaf, resmi jadi mualaf dan sebagainya. Sudah banyak sekali konten-kontennya ya. Saya jadi penasaran juga sih, bahkan kawan-kawan yang nonton channel ini pasti penasaran juga kan, resmi enggak sih ya dari Mananta ini menjadi seorang mualaf. Nah sebenarnya oke, untuk tidak memperpanjang waktu ya tele-tele, kita simak jawaban langsung dari Daniel Mananta ya, dimana video ini Daniel Mananta melakukan atau menjawab pertanyaan ketika ditanya, Bang Daniel Mananta, apakah sudah mualaf apa belum? Nah kita simak sampai selesai ya, simak sampai selesai biar kita tahu jawabannya sama-sama. Baik, kita dengar jawabannya. Oh, satu pertanyaan. Coba jalan dulu aja deh, pengen Jalan tahu dulu nih. aja ya? Iya. Oke, sorry. Selama ini gue masih belajar, obviously. Oke. Jadi pertama lo harus tahu dulu prinsip di hati gue. Oke. Sebelum gue menjawab pertanyaan lo. Don't worry, gue akan menjawab. Oke. Karena gue sering banget ngobrol sama bintang tamu, mereka muter-muter akhirnya gak pernah dijawab gitu. I will answer it. Nah, oke. Ketika gue baca Injil, ada satu buku namanya Imamat, oke. Dan di situ ada ayatnya bilang ketika Tuhan ngomong ke bangsa Israel, dia bilang, "Be holy, for I am holy." Oke. Nah, abis itu dia ngasih aturan-aturan banyak banget bagaimana untuk menjadi holy, bagaimana lo berbuat salah dan menjadi dosa, dan bagaimana kalau misalnya itu sebenarnya biasa aja. Ternyata kalau di mata manusia kita hanya melihat two dimensional, good or bad, ya kan, benar atau salah. Apa yang dibilang benar di Indonesia belum tentu salah ternyata di Amerika, ya kan? Kita ngomongin banyak banget lah di Amerika sendiri itu banyak banget yang benar di Amerika belum tentu benar di Indonesia, right? Jadi sebenarnya siapa yang menentukan benar atau salah? Pemerintah, bukan Tuhan. Oke, sorry, bukan. No. Ya benar. Ya penguasa punya. Pemerintah. Iya benar. Kenapa? Karena manusia. Kenapa? Karena sejak Adam memakan buah terlarang tersebut dari the tree of good and evil, oke, buah terlarang tersebut itu adalah buah yang akan membuat dia menjadi seperti Tuhan, sehingga dia yang menentukan yang mana yang benar, mana yang salah, gitu. What is good and what is evil. Nah, padahal di mata Tuhan adalah holy, good, and evil. Ada tiga kategori, bukan dua kategori. Holy, good, and evil. Makanya dia bilang ke bangsa Israel di buku Imamat tersebut, "Be holy for I am holy." Nah, akhirnya gue ngerti sih di mana kayak maksudnya apa sih? Sorry, gue mau jelasin dulu. Holy, good, or bad. Jadi maksudnya kayak gini. Ketika lu menjadi seorang supir taksi, lu bisa lo menjadi supir taksi yang holy. Ngerti gak? Kayak standar tertingginya ya. Iya, standar tertinggi. Ya lo mengeluarkan servis yang benar misalnya. Dan, exactly. Ya kan? Lu melakukannya seperti lu
memberikan servis yang terbaik kepada Tuhan dengan memperlakukan tamu lo, gitu misalnya. Oke. Jadi kalau misalnya lu tanya gue, di mata lu Islam itu apa? Sesuatu yang kudus. Ada pertanyaan pamungkas saya yang akan saya tanyakan kepada Bang VJ Daniel ini. Ya itu. Bang, sebenarnya lo mualaf apa enggak sih? Oke. Kita tunggu setelah yang satu ini tetap dikasih solusi. Ya khawafillah, itulah tadi sebuah video ya dari Bro Daniel Mananta. Saya panggil jadi Bro Daniel Mananta. Ternyata ya setelah dijelaskan panjang lebar sana sini tentang nilai-nilai Islam juga, dan dia padukan nilai-nilai dalam kepercayaan dia ya di luar Al-Qur'an ya. Ternyata ada kemiripan, dan setelah ditanya ya, apakah sudah mu'alaf? Bro, apakah sudah mu'alaf? Dia lama mikir banget dan sebagainya. Dan ternyata jawabannya seperti itu ya. Ya belum dijawab, belum tuntas ya jawabannya ya. Tapi sekilas ya kita memandang bahwa Daniel Mananta ini pandangan Daniel Mananta, dia seorang non muslim, tapi pandangan dia kepada Islam itu sudah bagus. Dia memandang bahwa agama Islam ini agama yang damai, agama yang baik, kemudian suci ya. Bahkan dia sudah ikut kajian Ustadz Abdul Somad dan sudah berkunjung ke Riau, sudah diajak jalan-jalan dan sebagainya. Dan kagum dengan pendapat-pendapat ulama sekelas Ustadz Abdul Somad, UAS ya. Sangat kagum dia. Dan perlu kita ketahui bahwa dalam Islam ya, la ikraha fiddin ya. Jadi dari jawaban tersebut Daniel Mananta menggantung kita ya. Tapi sepertinya dia belum mu'alaf, tapi insya Allah menuju jalan mu'alaf. Kita doakan ya, amin ya rabbal alamin ya. Kita doakan mudah-mudahan Daniel Mananta ini menjadi mu'alaf. Nah, tapi dalam Islam saya katakan tadi bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam ya. Kita nggak boleh maksain orang lain untuk masuk agama Islam, untuk percaya kepada agama Islam, untuk menjadi seorang muslim, nggak bisa. Gak boleh, haram hukumnya memaksa orang untuk memeluk Islam. Yang ada adalah kita harus mendoakan. Seperti Bro Daniel Mananta, dia sudah kagum dengan nilai-nilai Islam, bahkan sudah dekat dengan ulama-ulama kita, termasuk dekat dengan UAS, Ustadz Abdul Somad. Dan ikut kajian, dan bahkan dia mengatakan bahwa orang yang menyembah patung, ini kata Daniel Mananta ya, silakan cek di konten sebelumnya, orang yang menyembah patung itu bodoh ya. Ini mohon maaf konten ini khusus untuk orang muslim, dan saya mengulangi kembali perkataan Daniel Mananta ya, bahwa menyembah patung itu ya kurang baik ya, bahasa halusnya seperti itulah. Karena kadang-kadang dia ada kayu yang sama kita sembah-sembah, kayu yang sama yang jadi kayu bakar dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi itu ya, jadi sekilas dari Bro Daniel Mananta bahwa dia masih menggantung kita ketika ditanya apakah sudah resmi jadi mu'alaf. Dia lama mikir loading, dan ternyata jawabannya seperti yang tidak kita saksikan tadi. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan untuk mendukung channel ini tekan tombol super thanks untuk channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.